keutamaan Ramadan secara spesifik itu apa sih Ustaz? Karena biasanya orang itu meremehkan sesuatu karena tidak paham harganya. Orang itu kalau meremehkan sesuatu karena tidak paham harganya. Orang kalau tidak paham misalkan kacamata ini harganya 40 juta, mungkin dia akan cenderung meremehkan, meletakkannya dengan dilempar, dibanting-banting. Kenapa? Dia tidak tahu kalau ini 40 juta. Misal ya, ini enggak 40 juta, nanti takutnya di framing lagi. Ini 41. Maka sesungguhnya akhirnya meremehkan. Orang kalau nggak tahu kalau baju ini harganya misalnya 10 juta, misal, maka sesungguhnya nanti kalau kedapatan kecap, saus biasa dia. Kenapa? Harganya pasti cuma 500.000 atau 300.000. Kenapa orang akhirnya sering meremehkan? Karena nggak paham keutamaan dan harganya. Tapi akhirnya kalau orang itu tahu tentang keutamaan sesuatu secara spesifik, dia tahu dengan ilmu, maka sesungguhnya dia akan menghargai. Orang kalau tahu ini 40 juta akan menghargai. Orang itu kalau paham kalau misalkan gamis ini harganya adalah 10 juta, mungkin dia akan hati-hati. Kalau makan akan dipakai anduk supaya kuahnya tidak nyiprat ke bajunya, karena harganya 10 juta. Dan itu dimulai dengan kita memahami. Makanya saya dulu pernah ini kasus ketika waktu kuliah, ini lucu aja. Dulu ketika saya kuliah ada salah satu tempat soto Pak yang nggak terlalu jauh dari tempat kami kuliah, itu soto Betawi. Harganya pada saat itu 40.000 Pak. Saya di Fakultas Syariah tahun 2006, 2007, 2008. 40.000 bagi saya mahal sekali. Qadarullah satu waktu saya punya rezeki Pak, traktir teman. Tapi teman saya tidak tahu kalau harga soto itu 40.000. Pas makan dia mau enak banget, makanya cepet. Saya bilang, makanya jangan cepet-cepet. Itu 40.000. Satu suapannya 600 perak, saya bilang gitu. Akhirnya dia makannya pelan-pelan sambil ngobrol gitu. Itu lucu. Tapi disitulah itu analogi sederhana. Mengetahui sesuatu harganya dengan keutamaan secara spesifik menjadikan kita menghargai. Sama, kita ini harus kembali menghidupkan maknanya Ramadan itu sebesar apa keutamanya secara spesifik, supaya rangkaian penjabaran nanti tentang masalah pentingnya untuk membersihkan hati mudah kita pahami. Nah sekarang kita bahas dulu. Nah keutamaan Ramadan secara spesifik itu apa Ustaz? Setidaknya para ulama memberikan kepada kita 3 keutamaan besar yang kita harus hadirkan kembali. Dengan kita memahami, akhirnya lahir narasi. Dari narasi lahir kurikulum yang kita jalankan pada kehidupan kita dan keluarga kita. Para ulama lalu menerangkan kepada kita 3 perkara. Keutamaan yang Allah berikan kepada Ramadan yang Allah tidak pernah berikan kepada yang lainnya. Apa itu keutamaan yang pertama? Keutamaan yang pertama yang dimiliki Ramadan adalah Ramadan itu merupakan perkara yang menjadi shortcutnya manusia untuk menuju kepada surga. Kalau amalan Ramadannya diterima sama Allah. Mana dalilnya Ustaz? Ayo kita renungkan sebentar. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman Nabi. Ada 2 orang datang dari Yaman, datang ke Madinah. Ini merupakan kebiasaan para ulama dulu dan kebiasaan orang solih itu mendatangi ilmu. Makanya nanti bapak-bapak dan ibu sekali-kali datanglah ke Bekasi, datangi gurunya gitu. Bekasi itu kota yang sangat indah yang harus didatangin. Kapan-kapan datang ke tempat saya, kita seharian 2 harian di sana sembari kita saling ngobrol dan mempelajari ilmu. Nah kembali ke tadi, 2 orang ini datang dari Yaman, bersahabat dan selalu kemana-mana bareng. Masuk ke Madinah, masuk Islam dua-duanya. Lalu mereka pergi kemana-mana bareng. Kalau bahasa dulu saya waktu muda, mereka CS-an, CS banget. Sahib, kalau sekarang soulmate. Ya. Lalu mereka berdua kemana-mana gitu sampai menarik perhatian salah satu sahabat besar yang namanya Tolhah. Ini 2 orang kemana-mana bareng. Lalu akhirnya ketika mereka sudah dikenal oleh penduduk Madinah sebagai orang yang bersahabat, akrab. Dan itu seluruh penduduk Madinah tahu bagaimana keakraban persahabatan mereka. Sampai akhirnya mereka ketika sudah bersahabat, mereka akhirnya mendapati salah satu episode, yaitu berperang. Ketika Rasulullah berperang, berjihad, para sahabat berperang dan berjihad. 2 orang yang datang dari Yaman yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis, ikut perang. Setelah peperangan selesai, salah satu di antara 2 sahabat ini meninggal dunia di dalam peperangan, mati syahid. Keutamanya besar atau kecil? Besar. Yang satunya masih hidup. Lalu dia menjalani kehidupannya tanpa sahabatnya yang sudah meninggal.
berapa waktu yang Allah berikan kepadanya sebagai sebuah umur. Dia hidup 1 tahun, hidup menjalani kehidupan sampai 1 tahun, baru setelah itu meninggal dunia. Itu pun meninggalnya bukan di peperangan. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, satu waktu setelah 1 tahun dua-duanya itu meninggal dunia, pada satu waktu satu malam sahabat Tolha itu bermimpi. Di dalam mimpinya sahabat Tolha itu merasa beliau berada di sebuah tempat yang sangat indah dan tidak ada sebuah nama yang paling cocok kecuali itu adalah surga. Saking indahnya tempat itu. Dari tempat itu ada panggilan-panggilan nama. Setiap panggilan nama orang itu masuk bersukacita masuk ke dalam tempat itu dan tidak keluar kembali. Dan ketika sahabat Tolha ada di tempat yang dinamakan oleh Tolha itu surga, ada 2 orang yang sering dilihat oleh sahabat Tolha berada di tempat yang indah itu. Lalu ternyata terdapat panggilan dari surga itu, dan ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga itu, kata Tolha, sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama, yang meninggalnya bukan di peperangan. Artinya bukan meninggal mati syahid. Dia dipanggil dulu masuk surga. Masuk ke dalam surga, senang bersukacita, gembira bersukacita, lama dia berada di surga. Yang satunya masih nunggu di depan pintu surga, kata Tolha. Setelah sekian lama barulah ada panggilan berikutnya, dan yang dipanggil berikutnya barulah sahabat yang 1 tahun meninggal sebelum yang tadi dipanggil, yang meninggalnya di tempat jihad peperangan, yang mati syahid, barulah masuk surga. Ketika Tolha menjumpai itu kaget, yastaghrib, dia yastaghrib itu merasa penasaran betul, kok bisa semacam ini. Akhirnya dia bangun dari mimpinya, dan ketika bangun dia tuh bingung, kok bisa ada 2 orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid. Tapi yang dipanggil ke surga itu adalah orang yang tidak mati syahid, baru setelah itu orang yang mati syahid. Dan sahabat Tolha tanya sama beberapa sahabat, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan sahabat Tolha. Pertanyaan yang disampaikan sahabat Tolha nyampe ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Rasulullah, sini wahai Tolha. Lalu Rasulullah berkata, apa yang membuatmu merasa penasaran dengan mimpimu itu? Tentunya Nabi nanyanya pakai bahasa Arab, ya. Ini saya terjemahkan. Lalu Nabi tanya, yang menjadikan kamu merasa penasaran dengan mimpimu apa? Tolha kemudian menjawab, ya Rasulullah, tentunya engkau ingat 2 orang yang bersahabat yang datang dari Yaman kemudian masuk Islam bersyahadat. Iya. Yang satu meninggal di peperangan ya Nabi. Iya. Yang satu meninggal 1 tahun setelah yang pertama ya Rasulullah. Ya, dan itu bukan di tempat peperangan ya Rasulullah. Kan harusnya menurut sahabat Tolha yang harusnya masuk surga itu orang yang mati syahid duluan. Tapi kenapa dia malah belakangan yang masuk surga? Perhatikan jawaban Nabi. Nabi lalu menjawab dengan pertanyaan dulu. Apakah sahabat yang lebih dulu dipanggil ke surga itu adalah sahabat yang hidupnya lebih panjang 1 tahun daripada sahabat yang meninggal di peperangan, wahai Tolha? Betul ya Rasulullah. Dalam kurun waktu selama 1 tahun berarti ada tambahan sholat yang dia laksanakan. Betul ya Rasulullah, dia tetap sholat di Masjid Nabawi selama 1 tahun sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi menutup dengan pertanyaan kembali, ada tambahan 1 Ramadan yang dia kerjakan, tambahan daripada sahabat yang sebelumnya sudah meninggal dunia? Betul ya Rasulullah, ada tambahan 1 Ramadan. Maka pada saat itulah langsung Rasulullah menjawab, tambahan 1 Ramadan, dan tambahan sholat yang dilaksanakan selama 1 tahun, itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan di surga melebihi sahabatnya yang 1 tahun sebelumnya meninggal dunia walaupun di peperangan. Coba Bapak pikir, 1 Ramadan doang bisa menentukan perbedaan sangat mencolok dan ekstrim dalam tanda kutip. Yang satu sangat tinggi di surga, yang satu sangat tinggi di surga, dan lebih cepat dimasukkan ke dalam surga dibandingkan sahabat yang meninggal dulu di peperangan. Ini menunjukkan kepada kita, ini golden time-nya kita. Makanya kalau akhirnya kita berdoa, boleh nggak kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku sampai mendapati Ramadan? Boleh.
Makanya Yahya bin Katsir, salah satu ulama itu yang terkenal di kolong sejarah, itu kalau menjelang Ramadan beberapa bulan sebelumnya itu doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, panjangkan umurku untuk sampai di bulan Ramadan, sehatkan umurku. Hantalkan Ramadan kepada diriku ya Allah, dan jadikan amalku yang diterima itu di bulan Ramadan. Kenapa? Coba kalau kita merenungkan hadis yang tadi kita baca bareng-bareng dari hadis riwayatnya Tolha. Hadis ini tidak perlu penjabaran panjang, Pak, tapi perlu perenungan hati. Makanya akhirnya kalau sampai kita tidak bisa memaknai Ramadan dengan maksimal, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali kita sendiri. Tanya sama Allah, ya Allah, dosa saya apa kok sampai saya tidak bisa memaksimalkan Ramadan? Karena inilah yang menjadikan kita paham, tidak ada hari pembebasan yang paling banyak dilakukan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari ancaman api neraka yang menjilat-jilat api neraka itu, kecuali itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan besar yang dimiliki Ramadan itu apa? Yaitu ketika kita menjumpai sebuah perkataan dari Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan dalam salah satu bukunya, salah satu a'mal la tuzanu bihil mizan. Tahu artinya? Enggak, insya Allah saya artikan. Ada tiga amal yang mana tiga amal itu ketika ditaruh di mizan, hampir-hampir mizan itu tidak kuat menanggungnya dan memikulnya. Saking beratnya pahala yang dikandung pada tiga amal itu, kalau tiga amal itu diterima sama Allah. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, tidak ada timbangan sebesar dan seagung timbangan mizan. Dan maaf, timbangan itu berbeda-beda sesuai dengan objek yang ditimbangkan kepadanya. Timbangan bayi tidak sama dengan timbangan kita laki-laki dewasa sebagaimana timbangan di apotik. Timbangan kita yang di bawah 100 kilo berbeda dengan timbangan saudara kita mungkin kalau beratnya di atas 150 kilo. Misalnya timbangan Ari, ingat kasus viral Ari yang di mana itu di Cikarang yang beratnya hampir 190 kilo. Itu tidak bisa pakai timbangan apotik. Kalau pakai timbangan apotik muter ya, jebol. Timbangan itu di antara banyak timbangan mana yang paling berat? Timbangan yang disebut dengan mizan. Yang apabila dunia dan sisinya diletakkan tidak bergoyang, itu mizan. Tapi segede itu, sekuat itu, mizan itu, kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Qudamah, ada tiga amal yang apabila ketika dilakukan oleh manusia dan itu diterima sama Allah, maka ketika diletakkan mizan itu gak kuat, hampir jebol untuk menahannya. Saking beratnya keutamaan yang terkandung pada tiga amal itu. Apa itu amal tiga amal itu? Satu, sabar. Sabar itu makanya, Masya Allah, sabar itu tanpa tepi, Pak. Kalau ada orang yang berkata sabar ada batasnya, ya sabar itu tanpa tepi karena balasannya tanpa akhir. Makanya Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang bersabar itu tanpa batas. Yang kedua, memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, siapapun yang dia memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang berbuat jahat kepadanya dan tetap berbuat baik dan memaafkan, pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah. Itu hampir mizan tidak kuat memikulnya. Nanti kita bahas secara spesifik ke dua ini. Yang ketiga, amalan Ramadan kalau diterima itu hampir tidak kuat memikulnya. Makanya Masya Allah ya. Makanya akhirnya kita jumpai amalan ketika di bulan Ramadan itu sampai dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan tidak terhingga. Karena Allah merahasiakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal ketaatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya Nabi sampai mengatakan di dalam hadis qudsi, "Was-shaumuli wa ana ajzi bihi." Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan menggantinya langsung. Mari kita mencoba membedah dari penjelasan para ulama salaf. Kenapa kok puasa disebut dengan untukku? Sholat tidak disebut untuk Allah secara langsung. Sedekah tidak disebut oleh Allah was-sholatu li. Haji dan umrah Allah tidak menyebut dengan hajj, walau umrah itu li. Tapi khusus puasa disebut oleh Allah secara khusus dengan kepemilikan was-shaumu li. Puasa itu untukku. Kenapa kalau Allah menyebut kata puasa itu untuknya secara khusus? Karena maaf, penjelasannya adalah orang itu Pak, kalau bukan karena Allah tidak mungkin bisa puasa. Kalau bukan karena Allah tidak mungkin dia bisa puasa. Karena apa? Ketika kita puasa, kita punya 1001 tempat untuk membatalkan puasa kita tanpa orang tahu.
Tapi kenapa kita tidak pernah memanfaatkan 1001 tempat itu untuk membatalkan puasa kita walaupun orang tidak tahu? Karena kita merasakan kehadiran Allah terasa di kerongkongan. Siang-siang terik panas membakar, kita wudhu berkumur-kumur. Itu kan jarak antara mulut dengan tenggorokan tinggal 2 inci senti, maaf, cekluk gitu kan, suker gitu. Setelah itu ngomong, wah panas banget ya, Masya Allah. Bisa nggak kita kayak gitu? Bisa. Tapi kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Karena kita ngerasakan kehadiran Allah. Anak-anak kita kalau puasa, mereka punya tempat 1001 tempat, Pak, di belakang kamar, di kamar mandi, mungkin lari ke batang pohon lalu bersembunyi di belakang pohon dia minum. Tapi kenapa anak kita yang belajar puasa tidak mampu itu? Lebih rela nangis minta puasanya zuhur daripada membatalkan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun mungkin kalau meminta lebih sulit. Kadang-kadang anak saya Ja'far dulu ketika puasa zuhur ya Bi, jangan. Gulung-gulung dia. Sampai akhirnya kelelahan tertidur sampai asar. Lumayan beberapa jam. Tapi kenapa kok anak kita tidak untuk mengambil jalan untuk membatalkan? Karena dia merasakan Allah langsung yang melihatnya. Makanya akhirnya kata Allah, wasawmu li wa najzi bihi, dan akulah yang menggantinya langsung. Makanya akhirnya Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena profit share yang kita dapatkan di hadapan Allah ketika kita beramal di bulan Ramadan itu gedenya luar biasa. Saking gedenya Allah merahasiakan. Bapak membaca Quran setiap hurufnya berapa kali dilipat gandakan oleh Allah? 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali kelipatannya, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Kita sholat syuruk di luar bulan Ramadan sebagaimana membebas, sebagaimana kita haji dan umroh, sebagaimana umroh itu di luar bulan Ramadan. Pasti bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Berapa kali kelipatan hanya Allah yang tahu. Kita zikir sore, keutamaannya membebaskan 4 budak. Itu di luar bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kelipatannya berapa, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Kita sedekah di luar bulan Ramadan 700 kali lipat. Tapi pas di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Hanya Allah yang tahu. Dan itu tidak pernah terjadi, hanya kecuali di bulan Ramadan. Makanya maaf ya, Allah kalau memerintahkan kita terhadap sesuatu pasti Allah ceritakan detail balasannya. Tapi khusus amalan Ramadan tidak pernah diceritakan detail oleh Allah. Kenapa? Li'adhamil jaza min dalika, kata Syekh Utsaimin, karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya analogi yang sering saya pakai itu sederhana. Kalau ada suami pengen ngasih hadiah sama istrinya, kalau hadiahnya murah, kira-kira dirahasiakan atau tidak? Enggak lah. Hadiahnya apa? Dodol. Enggak akan dirahasiakan. Surprise, dodol. Enggak enak. Kenapa? Murah. Hadiahnya makan padang. Sederhana. Semakin sederhana semakin mahal. Dirahasiakan. Istrinya juga nggak ada surprise. Istriku apa, Bi? Makan padang lah. Karena itu sudah jamak dia lakukan. Tapi kalau ada suami pengen ngasih hadiah kepada istrinya, kok hadiahnya mahal, kira-kira dibocorkan atau dirahasiakan? Dirahasiakan. Hadiahnya apa? Honda Jazz 250 juta. Contoh, antum tidak usah gitu responnya. Maka ketika hadiahnya itu adalah Honda Jazz 250 juta, maka sang suami itu setiap ditanya istrinya itu pasti akan merahasiakan. Apa hadiahnya, Bi? Tunggu hari hanya. Istrinya udah nggak bisa tidur, pagi juga nggak bisa masak, ya karena memang basicnya nggak bisa masak juga gitu. Maka ditunggu itu mana ini hari hanya, itu pun juga masih banyak syarat. Ini sudah hari hanya, Bi, mana itu hadiahnya? Itu pun suami masih merahasiakan. Coba tutup mata dulu, hitung mundur dari 4.000 kan gitu. Kenapa sampai sedalam itu dia merahasiakan? Ya karena pahalanya besar.
Maka disitulah kita mulai paham kenapa Allah merahasiakan setiap ketaatan berapa kali dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya karena memang pahalanya besar. Makanya tadi saya sampaikan, maka tempatkanlah diri kita, posisikanlah diri kita atau reposisi diri kita bahwasanya kita ini pedagang, kita ini pebisnis, dan tidak ada bisnis yang paling menggiurkan kecuali bisnis sama Allah. Dan tidak ada waktu yang paling golden time untuk berbisnis sama Allah kecuali di bulan Ramadan. Makanya akhirnya betul-betul itulah yang menjadikan logika kita bisa masuk. Kenapa kok sampai malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi mereka yang tidak diampuni di bulan Ramadan? Karena malaikat Jibril itu tahu betul gimana Allah di bulan Ramadan. Kok bisa-bisanya manusia tidak paham tentang Allah ketika di bulan Ramadan? Dan itu menjadi perhatian kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mulai paham. Kalau kita memaknai dengan benar, makna itu menimbulkan narasi, menimbulkan kesimpulan. Kesimpulan menimbulkan narasi. Narasi akan menjadikan kita memiliki sebuah kurikulum. Hidup itu harus punya kurikulum. Terutama kurikulum akhirat kita. Karena hidup tidak bisa berjalan apa adanya sebagaimana air mengalir. Hidup tidak bisa dikatakan air mengalir. Hidup itu harus punya kurikulum. Dan kurikulum itu datang dari basic ilmu dan referensi. Makanya ketika akhirnya kita mulai paham ini, ditambah dengan keutamaan yang ketiga, Ramadan membebaskan banyak manusia di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita memberi makna. Inilah yang menjadikan kita memahami, oh berarti berharga betul ini. Ini berarti perkara yang layak untuk dijadikan prioritas kita di dalam kita berdoa sama Allah. Supaya kita paham. Kalaupun kita kemarin dalam 1 tahun berantakan, setidaknya jangan berantakan di bulan Ramadan. Kalaupun kita sadar di bulan-bulan 1 tahun kita melakukan banyak kemaksiatan, jadikanlah Ramadan itu momentum untuk menebus diri kita dan mengambil pemutihan dari Allah. Karena Allah itu ketika di bulan Ramadan bukan hanya mengampuni, tetapi memutihkan kembali dan melipat gandakan amal bagi mereka yang telah diampuni. Dan itu tidak pernah terjadi di luar bulan yang lain. Makanya akhirnya kenapa para sahabat kok sampai nangis ketika ditinggalkan Ramadan? Karena mereka paham harga dari Ramadan itu. Saya pernah melihat tayangan YouTube, Pak. Ada salah satu pebisnis sukses yang dia jatuh rugi. Ketika cerita, Pak, nangis dia. Kenapa dia bisa nangis? Karena dia memahami harga dari investasi dan uang yang dia miliki yang hilang dalam waktu sekejap karena saham. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita pun akhirnya mulai paham kenapa kok bisa nangis, karena keutamaan Ramadan yang besar itu. Nah setelah itu akhirnya kita mulai menuju kepada pembahasan ini. Lalu apa yang kita harus lakukan, Ustaz? Berkaitan tentang hati kita. Ini tentunya menjadi perkara yang penting. Karena apa? Bersih-bersih sebelum Ramadan itu merupakan hal yang logik dan merupakan hal yang fitrah. Tapi terkadang manusia lebih banyak memperhatikan, membersihkan sesuatu yang sifatnya kasat mata, tetapi justru melupakan sesuatu yang paling penting, yaitu adalah masalah hati. Banyak masjid, Mak, ketika mereka akan menjelang Ramadan itu mereka bebersih. Dan itu Masya Allah kebiasaan mulia. Tidak salah, tapi kita ngambil contoh. Dicat kembali, mungkin kaca-kaca yang kotor dibersihkan kembali untuk menyambut Ramadan. Saya datang dari satu keluarga yang kulturnya keluarga saya itu kalau menjelang Ramadan itu ibu saya 1 pekan 2 pekan sebelumnya sudah melepaskan tirai, korden, dicuci bersih, dipel, dibersihkan semuanya, pakaian-pakaian dicucikan semuanya ketika menyambut Ramadan. Itu kebiasaan yang tidak salah. Tapi masalahnya adalah ketika kebiasaan kita untuk membersihkan rumah, membersihkan masjid, membersihkan musola, membersihkan apa yang kita miliki ketika menyambut Ramadan tidak diiringi dengan sebuah komitmen untuk menjaga dan membersihkan hati dulu. Padahal ibadah itu sangat tergantung bagaimana hati kita. Karena yang menjadi standar Allah menerima setiap ibadah kita, mau puasa, mau sholat, maupun dakwah, maupun ta'lim, itu semuanya terletak pada hati. Makanya bahaya sekali kalau akhirnya kita sebelum Ramadan kita tidak berusaha untuk menjaga hati kita dulu dengan makna-makna yang disampaikan oleh para ulama. Emang ibadah sangat perlu dengan kebersihan hati, Ustaz? Iya. Mana dalilnya dan mana referensinya bahwasanya ibadah itu sangat berhajat besar kepada komponen besar yang bernama hati? Mari kita ambil sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat yang patut untuk kita kaitkan secara khusus pada hadis ini. Maaf saya nambah waktu sebentarnya. Ridho atau tidak ridho kita tambah? Insya Allah. Sampai jam 10 janganlah. Ini mendolimi saya.
Kita lanjutkan. Jam 12 saja, ya bolehlah. Ibu silakan di sini. Tapi saya pamit dulu. Nanti ibu yang membaca kafaratul majelis. Ada satu riwayat untuk membuktikan bahwasanya masalah hati itu penting, terutama berkaitan tentang ibadah. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini merupakan hadis yang Masya Allah Bapak dan Ibu. Hadis ini merupakan hadis berat. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Bapak dan Ibu paham, saking beratnya hadis ini, Abu Hurairah kalau menyampaikan kembali hadis ini beliau pingsan. Masya Allah ya. Bapak dan Ibu bisa pikirkan ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ternyata satu hadis ini yang selalu menjadikan Abu Hurairah itu pingsan. Nanti bukan berarti ketika saya membacakan hadis ini Bapak dan Ibu tidak pingsan. Itu lebih utama daripada Abu Hurairah. Enggak, itu mungkin karena hati kita nggak sensitif. Apa hadis yang membuat Abu Hurairah pingsan dan ada kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya ibadah apapun itu membutuhkan komposisi hati yang baik. Yaitu ketika Nabi bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Manusia nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar kayak gini, nanti ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah untuk diputuskan nasibnya, dan merekalah yang dijebloskan ke neraka pertama kali. Siapa 3 orang yang dipanggil oleh Allah itu? Yang lain berdekuk, cemas, rasa khawatir menyergap mereka, tapi ada 3 orang yang dipanggil dulu. Yang pertama, kata Rasulullah, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fi qala qataltu fika faqila lahu di 5 qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari faqad qila kama qala Nabi. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia berjihad, berperang sepanjang hidupnya sampai dia mati di peperangan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, diperlihatkan oleh Allah yaitu surga yang harusnya dia dapatkan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, ini loh seharusnya kamu dapat surga. Lalu sebelum dia mendapatkan itu, yang seharusnya dia mendapatkan itu, Allah bertanya, ma'amil tafi, dulunya ngapain ketika di dunia? Tanya sama Allah. Orang itu berkata, qataltu fika, saya berperang untukmu ya Allah, untuk meninggikan kalimatmu. Allah mendebatnya. Maaf ya Bapak dan Ibu, ada satu kaidah. Kalau ada orang dihisab kok didebat sama Allah, maka ujungnya neraka. Sama kayak analogi sederhana, Bapak Ibu pergi ke satu negara, lalu di garis emigrasi kok Bapak ditanya macam-macam, itu biasanya nggak dapat visa. Tapi kalau dilihat saja langsung masuk. Orang kalau didebat pada waktu di pengadilan Allah itu berarti dia celaka. Faman, kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya, hadisnya adalah siapapun yang didebat oleh Allah dia faqad udziba, maka dia akan diadab oleh Allah. Orang itu lalu didebat oleh Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu ini berperang karena supaya disebut sebagai pemberani, dan kamu telah mendapatkan pujian banyak orang, kamu ini pemberani. Dan kamu sudah dapat kan, karena sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret wajahnya oleh malaikat Zabaniyah, dicemplungkan ke neraka pertama kali. Sebelum pezina, sebelum peminum khamr, sebelum berbuat syirik, sebelum orang kafir, dia pertama kali. Ini bukan berarti nanti kita tidak beribadah, tapi tetap menjaga hati itu penting. Yang kedua oleh Allah, orang yang kemudian dipanggil oleh Allah adalah man qara'al Qur'an, man ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah orang yang hidupnya habis-habisan untuk ngaji, menghafal Quran, mempelajari hadis, mempelajari ini, datang ke tempat-tempat taklim, lalu dia berdakwah kayak saya. Lalu ada orang yang senantiasa baca Quran, dipanggil sama Allah, sini kamu datang. Lalu ditanya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafah, diperlihatkan, nih loh surga, harusnya kamu dapat surga. Lalu ditanya sama Allah dengan redaksi kasus yang sama sebagaimana sebelumnya, untuk siapa dulu kamu belajar dan mengajar dan kamu membaca Quran? Orang yang berdakwah dan orang yang senantiasa belajar berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamnahu fika, kami belajar mengajar itu untukmu ya Allah,
pun disebut sebagai orang yang alim. Dan kamu membaca Quran supaya orang itu mengenalmu sebagai qori yang suaranya bagus. Aku kasih tahu, kata Allah, faqad qila, orang sudah menyebut kalian sebagai alim, solih, dan qori yang terkenal suaranya. Sudah dapat sesuai dengan niat yang ada pada hati kalian. Dan sama, dijebloskan ke neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga, siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang dermawan, di mana-mana nyumbang duit, di mana di situ ada proyek akhirat dia nyumbang. Ditanya sama Allah persis sebagaimana kejadian 1 dan 2. Kamu ngapain dulu? Habis hartaku ya Allah untuk berinfak. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Qala kadzabta, bohong, dustamu. Kamu itu dermawan kemana-mana, tapi supaya kamu itu mendapatkan pujian sebagaimana orang yang dermawan. Itu loh Pak, hati-hati dan Ibu, jarak antara kita dengan riya setipis itu. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu peroleh, dan akhirnya sama, dijebloskan dia ke dalam neraka. Hadis ini jangan sampai salah paham loh. Saya takutnya salah paham habis mempelajari hadis ini, akhirnya apa? Nggak mau ngaji, nggak mau dakwah, nggak mau baca Quran, nggak mau sedekah. Loh, kok tumben nggak sedekah, nggak ikut kajian kamu? Orang yang masuk neraka itu orang sedekah. Ini salah ini. Saya nggak mau salah paham. Tapi hadis ini memberikan kepada kita peringatan tegas. Hati itu komponen penting, yang mana lebih utama daripada semua ibadah. Ketika kita tadi membicarakan tentang keagungan, profit yang dimiliki luar biasa, dan prime time yang dimiliki oleh Ramadan, ini bisa sekejap hancur berkeping-keping kalau kita tidak mempersiapkan hati. Kadang-kadang kita lebih siap untuk mempersiapkan perut yang kosong, lambung yang perih, kerongkongan yang kering, tapi kita tidak mempersiapkan hati. Padahal ini kan merupakan perkara besar. Kalau jihadmu, kalau taklimmu, dakwahmu, membaca Quranmu, sampai ketika kamu dalam kondisi bersedekah, tergelincir masalah niat, menjadikan kamu akhirnya ditolak sama Allah, dan seluruh amal yang kamu bangun itu menjadi hancur berkeping-keping gara-gara kepleset masalah hati, berarti tidak ada yang kita persiapkan kecuali hati. Makanya ada anak kecil yang pernah memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, keplesetnya kaki itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada keplesetnya hati nanti di hadapan Allah. Dan ini yang menjadikan kita mulai memahami. Sekarang ketika kita sudah mulai paham, mempersiapkan hati kita, maka kita bahas secara singkat. Apa yang harus saya persiapkan, Ustaz? Supaya hati saya itu betul-betul akhirnya memiliki hati yang dilihat oleh Allah, ketika Allah menjadikan hati itu spotlight dilihat terus oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Maka setidaknya ada beberapa hal, saya singkatkan aja karena waktu sudah melampaui batas. Maka setidaknya ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk betul-betul menjaga hati kita. Yang pertama, pastikan bahwasanya nanti ketika kita Ramadan, sebelum Ramadan datang kepada kita, pastikan transaksi yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti itu betul-betul bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan karena ingin mendapatkan materi, dan bukan karena apa yang dilihat manusia kepada kita. Karena yang menggagalkan niat yang kita lakukan ketika kita beribadah itu apa? Yang menggagalkan niat itu adalah keinginan untuk mendapatkan duniawi di balik ibadah. Maaf ya Pak, musuhnya ibadah itu bukan hanya riya. Musuhnya ibadah itu bukan hanya sum'ah, memperdengarkan, tapi termasuk salah satu musuhnya ibadah itu apa? Yaitu ketika kita ingin mendapatkan duniawi di balik ibadah yang kita lakukan. Banyak orang yang terkadang hari ini tuh, maaf ya, karena kuatnya materialisme, orang itu beribadah supaya dia mendapatkan hidup yang nyaman, sentosa, makmur, dan ibadahnya dibangun hanya untuk membangun dunia. Padahal itu tidak boleh. Ibadah itu untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Masalah dunia kita sudah dijamin oleh Allah dan ditakar oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya persiapan pertama kali ketika kita mengingat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, maka berdialoglah sama hati, ya Allah, apapun yang saya lakukan di bulan Ramadan,
Kalaupun engkau memberikan kesulitan, memberikan kemudahan, banyaknya harta atau sedikitnya harta, itu sama sekali tidak mempengaruhi puasa saya. Karena puasa ini saya berikan hanya untukmu ya Allah. Dan puasa itu tidak diperjualbelikan untuk dunia. Hari ini tuh maaf ya Pak, mungkin karena dakwah yang belum merata, banyak orang yang beribadah itu dengan niatan duniawi. Puasa niatannya supaya nanti proyeknya berhasil. Melihat mobil, sholawatin. Apa hubungannya sholawat sama mobil? Ini mau saya sampaikan, bukan saya ini. Saya bisa jadi lebih buruk ya secara amal, tapi ini ilmunya tuh begitu. Kenapa akhir ini terjadi? Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak sadar. Sesungguhnya ibadah itu untuk membangun akhirat yang lebih baik. Kalau bapak dan ibu dan saya, akhiratnya sudah kita berikan di balik ibadah kita, akhirat kita peroleh, masuk dunia nggak dapat. Mendapatkan dunia itu tidak selalu kuantitas, tapi kualitas. Kenapa kita kalau mendapatkan akhirat pasti mendapatkan dunia? Karena harga akhirat itu jauh lebih mahal daripada dunia. Dan kita tidak perlu repot untuk meniatkan ibadah kita untuk dunia. Karena kita ingat sabdanya Nabi yang semuanya kita hafal dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu, itu apa? Walaupun cuma segitu doang. Dan seluruh amal tergantung niat. Ya kalau niatmu nanti untuk tahajud itu untuk proyek kamu, ya proyek kamu dikasih sama Allah. Tapi sudah, sebagaimana tadi orang yang berjihad, orang yang nuntut ilmu, orang yang dermawan, tapi niatnya untuk pujian, sama itu. Bisa jadi orang itu nanti melongok di depan pengadilan mizannya Allah, lalu tanya, loh ya Allah, mana sholat tahajud saya? Loh sholat tahajud kamu kan untuk proyek. Makanya ibadah akhirat itu yang kita lakukan karena kita mulai paham bahwasanya Ramadan itu merupakan ibadah akhirat yang luar biasa. Riwayat yang tadi disampaikan dari Tolha, riwayat yang disampaikan dari Ibnu Qudamah itu betul-betul semuanya bicara tentang akhirat. Biarkanlah Ramadan itu menjadi amalan akhirat dan tidak perlu rusak. Disebabkan kita tidak peduli bagaimana Ramadan itu banyak yang tidak sadar meniatkan Ramadan untuk dunia. Allah itu kan sudah otomatis, tidak otomatis Pak. Dia tidak bisa autopilot, harus betul-betul kita hadirkan. Ya Allah, Ramadan ini untukmu ya Allah. Apapun dunia yang nanti engkau tetapkan untukku, aku terima dengan ridho. Yang penting engkau berikan aku kecukupan ya Allah. Tapi Ramadanku untuk ibadah akhiratku, untuk supaya dipanggil pintu Ar-Rayyan. Dan itu harus betul-betul kita mulai sampai hari ini dari berbagai macam hal yang tidak kita sadari. Terutama maaf ya, dai, ustadz kayak saya ini sangat dituntut betul ketika pada waktu ibadah itu untuk keikhlasan. Semua dari kita pun sama. Ibadah itu membutuhkan dan berhajat besar kepada hati sebagaimana mobil berhajat kepada minyak. Semewah apapun kamu memiliki mobil tapi nggak ada bensinnya, nggak akan jalan walaupun mereknya mahal dengan harga 3 miliar. Hajat kita sama ibadah itu, niat yang benar itu sama dengan hajatnya mobil kepada bensin. Maka inilah yang menjadikan kita selalu memperhatikan hati. Makanya para sahabat itu khawatir, saking mereka sensitif terhadap masalah hati. Sampai para sahabat Nabi itu, sebagaimana keterangan dari Abdurrahman bin Auf, para sahabat itu kalau mendapatkan satu kelapangan, justru kadang-kadang mereka khawatir. Contoh, Abdurrahman bin Auf. Beliau makan kurma yang agak bagus gede setelah Rasulullah meninggal dunia itu sering menangis. Kalau ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa nangis? Beliau menjawab, aku khawatir kurma yang bagus ini balasan atas ibadahku di dunia, lalu tidak ada lagi yang tersisa di akhirat. Dan itu yang menjadikan akhirnya apa? Para sahabat itu ngomong Pak, ayat yang paling berat itu surat Hud 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina salahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Bapak dan Ibu tahu, para sahabat kalau mereka membaca Quran, apa ayat yang paling banyak membuat mereka menangis? Surat Hud. Surat Hud itu surat yang membuat Nabi pernah beruban. Di antara seluruh ayat yang ada di dalam surat Hud, mana ayat yang paling berat? Surat Hud 15 dan 16. Apa artinya? Siapapun yang dia pada apa yang dilakukan hanya untuk dunia, kami kasih dunia untuk mereka, nggak dikurangi. Tapi jangan berhenti di ayat 15, dilanjutin ayat 16.
Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Siapa yang terkena objeknya? Kita, Pak. Saya tuh sering ngomong sama tim, ini ada tim saya jadi saksi. Saya tuh sering ngomong sama tim, lebih mudah itu bagi antum, nggak kelihatan, nggak terlalu besar diuji dengan keikhlasan. Yang paling besar diuji keikhlasan itu siapa? Yang menyampaikan ilmu. Makanya para ustadz itu lebih berhajat kepada doa keikhlasan daripada yang lainnya. Itulah yang menjadikan kita yang pertama. Jaga hati. Sudah mulai transaksi sama Allah. Kalau ibaratnya kita mau bisnis besar, banyak kertas yang kita print, lalu kita pastikan perjanjian itu benar dan tidak ada perjanjian yang nanti akhirnya bisa diklaim sepihaknya. Dan itu dengan kita meniatkan ibadah puasa itu hanya untukmu ya Allah. Apapun yang dapat setelah itu memang aturan yang sesuai dengan takaran. Dan ingat Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah membagi dunia berdasarkan ibadah. Betul atau tidak? Ya. Kalau Bapak dan Ibu jatahnya dunia misalkan 5 miliar, terus Bapak dan Ibu tidak tahajud, kira-kira 5 miliar datang atau tidak datang? Datang. Kalau 5 miliar itu dibagi kepada kita karena tahajud, bukan berarti habis ini kita nggak tahajud loh ya, malah nggak tahajud nanti salah ini. Kalau kemudian harta itu dibagi karena tahajud, berarti orang yang belum beriman dan belum masuk Islam, mereka nggak bisa dapat uang harusnya. Kalau ibadah itu ditakar karena ibadah, dunia itu ditakar karena jaminan dari Allah yang dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dilapangkan, ada yang disedikitkan, tapi itu bukan karena akhirat. Maka inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama ini. Jaga hati. Kontrak kita sama Allah sebentar lagi. Ibaratnya kita kontrak sama Allah akan kita tangani. Dan kita pastikan setiap poin-poin klausul yang kita hadapi di dalam kontrak itu adalah untuk Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua, singkatnya, pastikan ketika kita menjalani Ramadan, kita harus menghadirkan makna. Kenapa Allah memberikan kesempatan kita Ramadan? Padahal ada saudara kita yang sampai sekarang itu mereka sudah meninggal dulu daripada kita. Makna itu kalau hadir akan menjadikan kita lebih menjaga hati kita. Kenapa kok kita masih diberikan kesempatan Ramadan? Ada teman kita lebih solih, lebih sehat, meninggal 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan. Ada orang yang menjadi adik kelas kita jauh 5 tahun, 6 tahun meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Tapi kenapa kita maksiatnya banyak, hidup juga nggak terlalu pola sehat? Tapi kenapa kok masih diberikan kesempatan untuk mencicipi Ramadan? Itu harus hadir hikmahnya. Mungkin kalau kita paham hikmah, itu yang akan menjadikan kita betul-betul memberikan keagungan pada Ramadan. Ya Allah, Engkau memberikan kesempatan aku di Ramadan, padahal aku pendosa. Hidupku juga nggak sehat-sehat banget. Pola makanku juga banyak goreng-gorengan. Tapi kenapa kok masih Engkau berikan aku kesehatan untuk mendapati Ramadan? Banyak temanku hidupnya lebih sehat, olahraganya kenceng. Tapi kenapa mereka meninggal jauh sebelum Ramadan itu datang? Mungkin hikmahnya adalah Allah ingin supaya kita di Ramadan itu momentum untuk mengembalikan hati sebelum berpulangnya fisik kita. Orang yang beruntung adalah orang yang kembalinya hati sebelum kembali fisiknya. Jadikan Ramadan momentum untuk menebus diri kita. Kita tentunya paham Pak, pemutihan besar-besaran itu di Ramadan. Kapan lagi kita akan mengambil pemutihan itu kalau di bulan Ramadan? Saya ini kalau pernah saya itu terlambat denda, jangan ditiru, denda motor. Terus tiba-tiba setelah beberapa bulan tiba-tiba ada informasi ada pemutihan. Itu kan seneng. Denda nggak jadi kita dapatkan. Itu baru pemutihan dari pihak kepolisian. Akhirnya menjadikan kita tidak mendapatkan denda. Kita sudah gembira, apalagi pemutihan dari Allah, Pak. Kalau nanti di antara kita disempatkan oleh Allah sampai di bulan Ramadan, hikmahnya itu harus kita ambil. Ya Allah, mungkin Allah ngasih kesempatan kita karena Ramadan kita banyak yang berantakan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Ramadan itu. Mungkin itu caranya Allah untuk menyusul orang tua kita yang jauh lebih solih daripada kita. Dan Ramadan itu mempercepat langkah kita menyusul orang tua kita dengan derajatnya. Yang mungkin sebagian dari kita, orang tua kita itu mungkin lebih solih daripada kita. Saya terus terang akui, orang tua saya lebih solih daripada saya, jauh. Itu hikmah harus kita hadirkan. Kalau hikmah itu kita hadirkan, kita betul-betul menjadikan pikiran kita mindfulness kepada Ramadan, itu maknanya berbeda. Itu yang kedua.
Saya singkatkan. Yang ketiga, apa yang kita harus maknai dalam proses membersihkan hati kita? Maafkan orang yang mereka itu pernah mendolimi kita. Jangan sampai kita memasuki Ramadan itu menyimpan nama yang menjadikan kita membenci nama itu, yang akhirnya menjadikan Ramadan itu bebannya berat. Karena apa? Terlalu banyak nama yang menjadi dendam di dalam diri dan hati kita. Bapak dan Ibu tahu nggak berapa pintu surga? A5, B6, C7. Berapa pintu surga? Siapa yang menjawab A? Angkat tangan. Siapa yang menjawab B? Angkat tangan. Siapa yang menjawab C? Tidak ada yang menjawab. Masya Allah. Mari kita akhiri kajian kita sampai ke sini. Ini macam apa? Ini gurunya nanya nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab itu ada dua kemungkinan. Nggak ngerti jawabannya atau ngerti tapi tawadhu. Mau yang kedua susah banget saya berprasangka itu, tapi tidak apa-apa. Mungkin pintunya surga ada berapa, Pak? Siapa yang mengatakan 7 angkat tangan? Coba. Oh, Masya Allah. Siapa yang mengatakan 6? Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibunya luar biasa berprestasi. IP-nya dulu 39 ya Bu ya. Pintunya surga itu ada 8. Ya udah Ibu, enggak apa-apa Ibu. Jangan sombong juga. Pintunya surga itu ada yang 8. Ustadz, kenapa Ustadz kok tiba-tiba nyebut pintu surga? Apa hubungannya dengan surga, dengan puasa Ramadan? Oh, ada. Pintu surga ada 8. 1, pintu sholat. 2, pintu puasa. 3, pintu sedekah. 4, pintu jihad. 5, pintu aiman. Pintu yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu ada pintunya khusus namanya pintu aiman. 6, pintu ridho. Orang yang selalu ridho sama keputusan Allah, tidak pernah menyalahkan takdir. Itu namanya pintu ridho. 7, pintu tobat. 8, pintu memaafkan. Pertama, saya sudah sering nyampaikan di YouTube. Kenapa Allah jadikan pintu surga ada 8? Karena masing-masing kita diberikan potensi amal yang beda-beda. Makanya nanti di antara Bapak dan Ibu ada yang dipanggil pintu sholat, tapi tidak dipanggil pintu puasa. Ada yang dipanggil pintu puasa, tapi tidak dipanggil oleh pintu sedekah. Ada yang dipanggil pintu sedekah, tetapi tidak dipanggil pintu aiman. Makanya kita harus menemukan potensi kita itu di mana. Karena setiap orang itu potensi amal untuk menuju surga itu beda-beda, Pak. Makanya kan ada kan teman kita kalau sholat tahajud, Masya Allah, bangun jam 3 biasa. Tapi giliran puasa batal terus. Terutama kalau sudah melihat es berembun di gelas, udah. Ada teman kita puasa bagus, tapi giliran sholat malam susah. Ya atau tidak? Ada teman kita sholatnya susah, sholat tahajudnya susah, sedekahnya susah, puasanya susah, tapi sedekahnya kenceng. Berapa Ustadz yang dibutuhkan? 200 juta. Ya sudah, nanti saya transfer 800 juta. Sombong dia. Enggak, soalnya contoh. Itu artinya setiap orang itu memiliki kapasitas untuk masuk surga beda-beda. Yang unik adalah kenapa salah satu pintunya surga itu pintu memaafkan? Karena pintu memaafkan, karena memaafkan itu meringankan beban kita dan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Udahlah, maafin sudah maafin aja. Karena Allah. Karena sesungguhnya itu perkara yang bisa meringankan kita ke surga. Dan ini peringatan untuk kita semua tanpa terkecuali kepada diri saya. Maafin orang. Bahkan kalau mampu berbuat baik kembali, kalau kita mampu, kita tetap ngobrol, tetap kemudian kita berjumpa dengannya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Tapi memaafkan itu perkara besar. Bapak dan Ibu tahu nggak? Ada sebuah riwayat yang diterangkan manusia nanti ketika di akhirat ada panggilan fayunadi munadin, ada satu panggilan. Aina haula ajruhu Allah. Mana orang-orang yang nanti pahalanya dikasih langsung oleh Allah. Yang menyambut seruan para malaikat itu bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa. Yang menyambut seruan itu adalah orang yang pernah tersakiti, tetapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah tersakiti. Dia yang menyambut seruan itu. Lalu ditempatkan ke satu tempat khusus. Lalu di tempat itulah Allah memberikan pahalanya langsung. Pahalanya itu tidak diwakilkan kepada malaikat, tapi pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah. Kenapa? Saking istimewanya orang yang memaafkan. Makanya Pak, maafin ya. Tidak perlu kita langsung melazimi harus nanti ngirim WA, Anda usah. Ketika tangan tidak lagi bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, stroke ringan. Tidak harus gitulah.
Ya nggak harus gitu. Minta maaf secara personal kepada orang yang kita pernah salah, atau kemudian dia salah sama kita, maafin. Ustadz, memang tidak ada syariat minta maaf secara khusus? Nggak ada. Minta maaf kita share ke banyak orang, nggak usah, Pak. Karena minta maaf sama orang yang tidak pernah kenal sama kita tuh juga berlebihan. Maafin saya ya. Loh, kan kita baru ketemu. Kan kamu baru nge-save nomor saya. Ya enggak usah juga. Tapi minta maaf sama orang yang betul-betul kita tahu kita pernah bermuamalah enggak baik, muamalah itu maafin. Nama hati kita itu terlalu bersih, Pak, kalau harus menyimpan satu nama yang kita benci, terutama ketika Ramadan. Ini yang ketiga saya singkatkan. Yang keempat, jaga diri hasad. Jaga diri hasad. Dan biasanya hasad itu timbul kenapa? Biasanya hasad itu timbul karena kita banyak melihat. Jadi kalau kita banyak melihat itu kadang-kadang timbul hasad. Makanya kalau kita mampu meminimalisir apa yang kita lihat di bulan Ramadan, itu jauh lebih baik. Banyak orang ketika ngelihat di Facebook, asalnya dia nggak punya apa-apa, nggak punya sikap apa-apa sama saudaranya, ngelihat di Facebook langsung, aduh, nggak pantas banget orang kayak ginian, Tuhan. Hanya gara-gara melihat. Makanya ketika kita paham, salah satu pintu hasad itu melihat, minimalisir ketika Ramadan, jaga hati, gak usah melihat. Kalau memang hatimu dan hatiku sulit untuk husnudon pada seseorang, ya sudah, gak usah dilihat statusnya, status WA-nya dibicarakan di grup, gak usah, sudah biarin aja. Sudah gak usah terkoneksi, itu lebih baik. Berteman itu tidak harus berteman itu tidak harus selalu tersambung ketika kita harus memperhatikan. Semakin kita tahu tentang saudara kita itu semakin lebih baik. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui semua masalah tentang orang lain. Tidak usah kita ngomong, kamu pengen tahu tentang dia? Oh, semuanya saya tahu. Pengen tahu berita apa? Gimana sih orang kayak gini nih? Ya kan? Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui semua perkara. Dan jadikan Ramadan itu bersih dari hasad. Gimana supaya tidak hasad, Ustaz? Minimalisir untuk melihat. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan sombong ketika Ramadan. Merasa, oh Ramadan tahun lalu saya sudah menghatamkan 3 kali. Oh Ramadan tahun lalu saya sudah menghatamkan 2 kali. Oh Ramadan tahun lalu saya sudah membayar sedekah sampai 100 juta. Amalan Ramadan, kalau amalan itu diterima sama Allah, dijadikan kamu lupa terhadap amal yang telah kamu lakukan. Orang yang ketika mereka memiliki hati yang merasa berdosa itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada hati yang merasa jumawa dengan ilmu dan ibadah yang telah dilakukan. Ya, ada ulama besar, sholat dia sama anaknya, sholat tahajud malam panjang. Sebelum subuh mereka duduk istirahat, sebelum berangkat ke masjid, anaknya membuka jendela. Sepanjang rumah dilihat masih pada gelap. Lalu anaknya berkomentar, lihat, Bi, orang-orang gak ada yang tahajud, gak kayak kita tersungkur kepada Allah. Lalu bapaknya, seorang ulama besar, berkata, kamu lebih baik tidur dari isya sampai subuh, bangun dengan hati yang merasa berdosa. Itu jauh lebih baik daripada kamu semalam suntuk kamu sholat tetapi hatimu bangga dan jumawa dengan ibadahmu. Ini bukan berarti nanti nggak tahajud loh ya. Kenapa nggak tahajud, Bi? Daripada saya sombong. Itu mah alasan aja. Memang nggak mau sholat tahajud. Artinya ketika nanti Ramadan, maka jadikan hati kita, ya Allah, amal saya masih banyak yang kurang, masih banyak amal saya tidak maksimal, supaya kita menghargai Ramadan itu datang. Maaf ya, ada di antara bapak Ramadan tahun lalu menghatamkan 5 kali, udah lupain Pak, seakan-akan ini Ramadan pertama dan seakan-akan itu Ramadan terakhir. Penyakitnya orang yang beribadah sering itu apa? Sama dengan haji dan umrah. Para ulama mengatakan ada ibadah kalau terlalu sering dilakukan itu menjadikan sensitivitas terhadap ibadah itu hilang. Maaf ya, orang kalau umroh berulang-ulang, misalkan kayak kami, Ustadz Mutawif gitu ya, umrohnya berulang-ulang, biasanya apa? Meremehkan, alah nanti umroh lagi bisa. Tapi beda sama bapak-bapak mungkin tukang becak yang hanya punya kesempatan mungkin sekali itu untuk umroh. Apa yang akan dilakukan? Betul-betul maksimal ketika umroh. Ramadan itu harus menjadikan kita paham itu seakan-akan pertama kali dan terakhir kalinya, dan seakan-akan kita tidak punya modal apapun. Kalau ada yang di antara kita masuk ke Ramadan lalu kita input di pikiran kita, oh saya sudah khatam tahun lalu itu 5 kali, kamu akan meremehkan.
perasaan, menjaga hati supaya tidak sombong adalah salah satu komitmen untuk menjaga kebersihan sebelum Ramadan datang.